masih belum terjawab oleh dokter, tapi akan kita usut tuntas setelah ini. Vaksin ibu hamil, apakah harus vaksin? Kemudian apa efek sampingnya untuk mereka? Karena ibu hamil kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang rentan untuk terhadap penyakit apapun. Nah, tadi dijelaskan bahwa sebaiknya untuk mengikuti vaksin COVID-19 atau COVID-19 ini. Jenisnya juga banyak. Tapi sebelum kita bertanya soal jenis dan lain-lainnya, efek sampingnya dulu, Dok. Efek samping yang sering terjadi atau yang paling umum terjadi. Orang ini kan takut dengan efek sampingnya nih. Takut ada yang, apalagi rumor yang beredar di sosial media, hoax yang beredar itu bahkan mengakibatkan lumpuh lah atau apalah. Apakah ibu hamil mempunyai efek samping yang sebegitunya? Ya, jadi sebelum diberikan vaksin, ibu-ibu itu biasanya di screening. Dari Departemen Kesehatan sudah membuat suatu batasan hal-hal yang perlu ditanyakan. Nah, itu semuanya tujuannya untuk mengurangi efek samping yang ada. Dari observasi, dari pengalaman kita yang selama ini dari sejak bulan Agustus kita lakukan, efek samping yang paling sering muncul itu adalah nyeri pada tempat suntikan dan demam pada beberapa kasus ya vaksin yang tertentu, jadi tidak semua vaksin. Nah, saat ini kita banyak sekali vaksin yang ada diedarkan ini. Ada Sinovac, ada Moderna, ada AstraZeneca, ada Sinopharm, ada Pfizer. Dia ada 5 itu yang beredar sekarang. Tetapi yang banyak mengeluh itu pada suntikan karena Pfizer maupun dari Moderna itu nyeri. Kita sendiri di sini petugas kesehatan yang terakhir kita suntikan yang ketiga, semuanya mendapat Moderna. Itu ada yang ngeluh demam, sakit, tempat suntikan. Tetapi itu gejala ringan aja deh. Dan sampai saat ini juga untuk suntikan pada wanita hamil itu kita masih mengumpulkan data. Sampai proses persalinan itu harus dilaporkan. Ya insya Allah tidak terjadi efek samping atau komplikasi dari pemberian vaksin. Karena di luar negeri, di tempat negara orang, ini semua sudah dikerjakan. Jadi tidak perlu takut ibu-ibu hamil untuk melakukan vaksinasi, apapun jenisnya, yang penting begitu diberikan vaksinasi, imunitas ibu sudah cukup baik untuk mencegah infiltrasi COVID-19. Oke, dari 5 jenis vaksin tadi yang beredar, vaksin mana yang paling cocok untuk ibu hamil? Apakah semuanya boleh atau ada yang tidak boleh atau yang sebaiknya jangan dulu? Kalau ditanya cocok, semua vaksin itu cocok, individual sekali, tergantung masing-masing individunya. Ada yang disuntik dengan Moderna nyeri dia, ada yang enggak, biasa aja. Beda-beda dok ya berarti ya? Cuman dari organisasi profesi memang menganjurkan itu adalah Moderna waktu itu dengan Pfizer untuk ibu hamil. Tetapi kita tidak bisa memilih, pemerintah punya kewenangan untuk mendistribusikan jenis-jenis vaksin apa saja yang bisa diedarkan lah di Indonesia ini. Karena itu saya beranggapan ya vaksin apa aja deh yang diberikan semuanya bagus. Dulu kita di Kalbar ini, di Pontianak khususnya, kita vaksinasi yang ada itu Sinovac. Iya, Jadi semua suntik Sinovac. Tapi tahap berikutnya, kok Sinovac nggak ada, yang ada Moderna, ya udahlah yang keduanya pakai Moderna. Oke dok, pertanyaan selanjutnya adalah ibu hamil pasti bertanya, kapan waktunya mereka harus melakukan vaksin? Ini yang paling sering ditanyakan, apakah kehamilan di 3 bulan pertama atau di 1 bulan pertama atau di 3 bulan selanjutnya atau di akhir-akhir. Itu bagaimana cara mereka mengetahuinya? Apakah mereka harus konsultasi terlebih dahulu? Itu pasti. Nah, di usia berapa kehamilan mereka harus melaksanakan vaksin? Baik, seperti tujuan semula bahwa vaksin ini untuk menghindari beratnya ibu hamil kalau kena COVID, jadi selama kehamilan. Oleh karena itu pemberian yang terbaik adalah pemberian selama kehamilan. Karena pemberiannya 2 kali, ya silakan aja diatur. Dari organisasi POGI itu dianjurkan mulai 13 minggu, jadi kehamilan 3 bulan sampai kehamilan cukup bulan. Nah, ada ibu-ibu yang terlambat, misalnya dia nyuntik setelah kehamilan cukup bulan.
Ya yang keduanya, booster yang keduanya dilanjutkan aja pada saat menyusui. Tidak Oke. masalah. Yang penting dia sudah dapat vaksin yang 2 kali ya, pemberian vaksin 2 kali. Karena kalau pemberian 1, antibodinya atau daya tahan tubuhnya masih kurang. Karena itu diberikan 2 kali. Dimulai dari kehamilan 13 minggu. Oke, apakah itu otomatis, misalnya ini pertanyaan paling umum juga yang beredar di masyarakat, apakah nih, misalnya kalau sudah dilakukan vaksin, itu sudah menjadi kebal? Atau ya tetap saja punya kemungkinan, karena pada kenyataannya di lapangan orang yang sudah vaksin tetap saja masih bisa terkena COVID. Ya, sekali lagi tadi saya katakan bahwa vaksinasi yang sekarang ini adalah vaksinasi darurat. Vaksinasi darurat itu vaksinasi yang diadakan tanpa melalui survei yang panjang. Karena kita diancam oleh pandemi yang luar biasa. Oleh karena itu muncullah vaksinasi darurat dengan segala konsekuensi yang muncul barangkali ya. Orang-orang ahli tingkat dunia sudah memikirkan itu, tapi tidak ada upaya lain yang kita harus lakukan saat ini adalah ya vaksinasi, di samping melakukan PPKM level 1 atau level 2 ya silakanlah menghindari jarak, sering cuci tangan, itu yang bagus ya. Nah, karena vaksinasi ini tersedia cukup banyak saat ini, mari kita sama-sama untuk ibu hamil khususnya vaksinasi. Mudah-mudahan ibu dan bayi sehat seperti apa yang diharapkan oleh kita semua, termasuk keluarga. Amin, amin. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Pemirsa, banyak sekali masih informasi-informasi yang akan kita gali seputar vaksinasi untuk ibu hamil. Apa saja, nanti akan kita kembali lagi dan akan kita tanyakan lagi bersama Dr. Badarul. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.